Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para pemirsa yang Allah muliakan, yang sama-sama menyimak program Betah Belajar Tahsin. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan rasa keinginan untuk belajar, untuk menambah ilmu. Dan belajar tahsin, mempelajari ilmu tajwid merupakan salah satu min asyrafil ulum, salah satu ilmu yang paling mulia. Para ulama menyampaikan begitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan kalamnya Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti langkah jejak beliau, senantiasa meneruskan risalah beliau, senantiasa meneruskan segala pengajaran, pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada umatnya melalui para sahabat, kepada tabi'in, hingga kepada kita semua, dan untuk kita ajarkan kepada masyarakat, umat secara umum. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah SAW kelak di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang budiman, terasa kita sudah bisa bertemu kembali untuk melaksanakan salah satu agenda Betah Belajar Tahsin, melanjutkan materi kita yang terdahulu. Materi pertama yang lalu kita sudah membahas tentang bagian pertama dari sifatul huruf. Bab yang kita bahas adalah sifatul huruf, sifat-sifatnya huruf. Untuk apa belajar sifat huruf? Karena ini bagian yang terpenting dalam belajar tajwid. Tidak tartil ketika kita tidak mengucapkan setiap huruf dalam Al-Quran sesuai dengan makhraj, tempat keluar, dan sambil memberikan sifat hurufnya. Jadi kalau kita tidak memberikan sifat huruf pada setiap huruf yang kita ucapkan, jangan harap kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Alhamdulillah, bagian pertama kita sudah sudah membahas tentang sifatul huruf, yakni tentang untuk apa kita belajar sifatul huruf. Kemudian juga apa itu sifatul huruf juga sudah kita bahas. Termasuk dengan ada berapa bagian-bagian yang dipelajari dalam sifatul huruf. Ya, diantaranya adalah sifat lazimah, sifat aridhah. Kemudian sifat lazimah juga di dalamnya ada pembahasan tentang mutadhadah, sifat yang mutadhadah, dan ada yang sifat ghair mutadhadah, sifat yang punya lawan dan sifat yang tidak punya lawan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat yang mempunyai lawan, yakni mutadhadah, dan baru membahas sebagian saja, 5 kalau tidak salah. Coba kita urai lagi ya. Kita review kembali materi yang lalu. Sifat yang mempunyai lawan yang sudah kita bahas sesuai dengan urutan dalam kaidah tajwid yang kita baca sama-sama pelajari dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, yakni sifatuha jaharun warihun. 2 sifat. Dengan lawannya ada 3, menjadi total 5 sifat. Yang pertama adalah jahar. Sifat yang ketika kita mengucapkan suatu huruf, menerapkan sifat jahar ini, maka tidak ada aliran nafas. Tertahan. Ini hibasu jarani saut inda nutqi bil harf. Tertahan aliran suara, aliran nafas ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat jahar ini. Lawannya adalah hams. Dalam kaidahnya, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf hamas lawan dari jahar. Hamas ini adalah sifat huruf yang ketika kita ucapkan suatu huruf tersebut ada udara atau nafas yang mengalir. Kemarin saya contohkan di antara ngecek paling mudah dengan meletakkan telapak tangan kita di depan mulut sambil mengucapkan huruf yang dimaksud. Contohnya ka, sa, ada udara atau ada nafas yang mengenai tangan kita, itu membuktikan bahwa kita sudah menerapkan sifat hams. Sementara untuk huruf-huruf yang jahar, yang tidak mengalirkan nafas,
kita tempatkan tangan kita, maka tidak akan ada udara yang terasa dalam tangan kita atau pada tangan kita. Nah, itu diantaranya. Ada 10 huruf hamas, fahatahu syakhsun sakat. Sisanya 19 huruf itu semuanya masuk ke dalam huruf-huruf jahar. Yang pertama dengan lawannya. Yang kedua, rikhwun. Jahrun wa rikhwun. Yang kedua adalah rikhwun atau rokhwah atau rikhwah. Sifat yang rokhwah ini yakni sifat yang diterjemahkan sebagai sifat yang ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu mengalir suaranya. Jaryanil saut inda nutqi bil harf. Mengalir suara ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang termasuk ke dalam kelompok rokhwah. Nah, bedanya dengan sifat hamas, kalau ya dengan hamas itu mengalir, tetapi nafasnya udara. Kalau sifat yang rokhwah ini mengalirnya itu adalah suaranya. Contoh paling mudah diketahui ketika kita sukunkan huruf ini. Contoh sin, kita sudah praktekkan. Sin kita sukunkan, ditekan as. Maka suaranya masih berbunyi. Masih ada suara dari mulut kita. Itu bukti bahwa kita sudah menerapkan sifat rokhwah. Nah, beda dengan jahar yang memiliki lawannya hanya satu. Nah, untuk sifat rokhwah ini ada dua lawannya, yakni syiddah dan tawassut atau bainiyah. Syiddah hurufnya ajid qaltin bakat, sementara bainiyah atau tawassut hurufnya lin umar. Nah, kalau syiddah mentok, ketika kita sukunkan itu nggak ada suara yang mengalir. Sementara yang bainiyah atau tawassut itu agak mengalir. Nah, tidak seperti mengalirnya huruf-huruf yang rokhwah. Dua, dengan 3 lawannya menjadi 5 sifat sudah kita bahas. Kita bertemu dengan pertemuan pada hari ini, maka kita akan membahas materi lanjutan. Pemirsa yang budiman, maka sifat huruf yang berikutnya, sesuai dengan urutan yang kita bacakan dalam baitnya, sifatuha jahrun warihun mustafil. Ya, sifat yang ketiga adalah mustafil atau kita kenal dengan istifal. Istifal itu apa? Istifal itu artinya ini kaitannya dengan posisi lidah. Posisi lidahnya itu datar saja. Loh, bagaimana ya datar saja? Tidak ada yang terangkat kecuali nanti pada huruf-huruf tertentu sesuai dengan makhrajnya. Nah, lantas untuk apa menunjukkan sifat istifal ini? Secara mudahnya, ketika kita menerapkan sifat istifal pada suatu huruf, maka bunyi huruf istifal ini, hurufnya itu memiliki sifat yang lemah, yakni bunyinya tipis. Huruf-huruf yang tipis, maka dia memiliki sifat istifal. Lawannya adalah isti'ala. Huruf apa saja yang istifal? Nanti disebutkan dari isti'ala. Apa huruf isti'la? Lawannya adalah istifal. Sisanya adalah istifal. Apa isti'la? Kaidahnya bagaimana? Wasab'u ulwin khussadagtin kidh hasar. Nah, wasab'u 7 ulwin huruf-huruf isti'la. Apa ulwin ini istilah ini terangkat? Apanya yang terangkat? Lidahnya, pangkal lidahnya. Ulang ya. Wasab'u ulwin khussadagtin kidh hasar. 7 huruf isti'la. Khussadagtin qidh. Khussa, kha, sad, khussadagtin, dad, ghain, ta, qidh, qaf, dan dha. Hasar jumlahnya. Jadi 7 jumlah huruf isti'la terkumpul dalam rumus kalimat, sebuah kalimat menurut kita, atau jumlah lafaz, yakni khussadagtin qidh. Itu huruf-huruf isti'la. Artinya kalau tadi tipis huruf istifal, maka huruf isti'la ini memiliki sifat yang ketika diucapkan dia itu memiliki sifat tebal. Atau kita kenal dalam istilah tajwid, huruf yang tebal ini kita sebut dengan tafkhim. Huruf isti'la memiliki sifat tafkhim atau tebal ketika diucapkan. Apa yang menyebabkan huruf-huruf yang 7 ini menjadi tebal? Tadi terangkatnya pangkal lidah. Arti dari sifat istilah adalah irtifa'ul lisan, atau terjemah lainnya
irtifa'u aqsal lisan, terangkatnya pangkal lidah, inda nutqi bil harf, ketika menyebutkan huruf-huruf isti'la tadi. Paham ya? Membedakan huruf istifal dengan isti'la. Kalau huruf istifal, lidahnya datar saja. Ketika isti'la, lidahnya terangkat. Bagian belakang, yang paling belakang, pangkalnya lidah, aqsa, bagian lidah paling jauh, itu terangkat. Sehingga menyebabkan bunyi huruf itu menjadi tebal. Para pemirsa yang Allah muliakan, kesalahan yang sering kali terjadi di antara kita, di kalangan masyarakat, yakni ketika mengucapkan huruf isti'la, saking ingin membuktikan, saking ingin menerapkan, saking ingin menunjukkan bahwa huruf isti'la ini tebal, tafkhim, dengan cara memonyongkan bibirnya. Huruf isti'la itu yang mana? Yang khusnudogtin kil tadi, ketika kita berikan harakat fathah, maka bunyinya seakan-akan O. O. Kalau kita nyebutin huruf O, bahasa Indonesia, bahasa kita, maka bibirnya akan monyong. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi. Ho, so, do, wo, to. Monyong bibirnya. Saya pernah nanya, loh kenapa baca bibirnya monyong begitu? Supaya sempurna tafkhimnya. Supaya menjadi tebalnya sempurna. Mohon maaf, materi yang kami pelajari, riwayat, secara riwayat maupun secara diroyat yang kami dapatkan, cara menebalkan huruf-huruf isti'la bukan dengan memonyongkan bibir. Tadi disampaikan, dengan cara mengangkat pangkal lidah. Kho, tidak kho. Ko, tidak so. Do, tidak do. Itu ya, bukan karena monyong. Jadi mulutnya, karena dia fathah, fathul fami, fathan tamal terbuka saja. Mulutnya biasa saja bibirnya. Jadi tidak usah monyong. Kalau monyong malah bisa jadi sebetulnya tidak tebal. So saja, so. Ya, tidak so. So, tipis. Hanya bunyi O-nya tuh karena bibirnya yang monyong. Ini yang perlu menjadi perhatian. Hati-hati. Padahal kaidah isti'la ini mengangkat pangkal lidah untuk menjadikan dia huruf tebal. Semua. Ho, so, do, khusod, dogtin, ro, to, ko, ro. Mulutnya tidak ada yang monyong. Ho, so, do, to, enggak. Ho, terbuka biasa saja. Ho, so, abata saja, ha, ho. Tidak jadi monyong. Abata saja, ha, ho. Tidak monyong. Ya, sekali lagi. Cara menerapkan isti'la, sifat isti'la bukan dengan memonyongkan bibir, tetapi dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah, baik para pemirsa yang Allah muliakan, kita kembali lagi bahwa tadi kita membahas, atau maaf di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang ada dua huruf yang sama, sifatnya beda. Maaf, huruf yang sama makhrajnya gitu ya. Sifatnya beda. Di sini juga sama, ada huruf sin dan huruf shad. Sama-sama makhrajnya dari ujung lidah dengan bagian atasnya atau di atasnya gigis dari bawah. Sa, so. Sa, so. Makhrajnya sama tapi beda sifatnya. Sehingga mengeluarkan bunyi yang berbeda. Sa, so, sa, so. Gitu ya. Ketika kasroh sama. Si, fi. Si, fi. Ketika dhammah tu, si, fi, sa, so. Padahal makhrajnya sama. Sifatnya, tadi kalau dari sisi suara, sama itu mengalir suaranya. Dari sisi nafas, sama mengalir nafasnya. Tetapi dari sisi posisi lidah, terangkat tidak terangkatnya berbeda. Sin tidak terangkat. Shad terangkat. Sa, so. Sehingga ketika membaca Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, kita menjadi menggunakan huruf sin. Harusnya ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Shad. Ya. Walaupun ada riwayat yang lain, riwayatnya Imam dari qiraatnya Imam Ibnu Katsir Al-Makki itu salah satu riwayatnya di antaranya membaca dengan ihdinas si pakai sin. Tapi riwayat yang kita baca, yang kita gunakan, riwayat Imam Hafs an Asim
itu membacanya dengan huruf shad. Jadi ihdinas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Sama makhrajnya, sama sifat yang lainnya, tetapi sifat istifal dan isti'lanya dari sisi lidah ini berbeda. Yang satu datar, istifal, datar, sin, ta, shad diangkat. Isti'la, to. Yang lainnya juga sama, to dengan ta. Sama-sama makhrajnya dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, ta, to, sifatnya berbeda. Sama-sama syiddah dua huruf ini, tetapi posisi lidahnya berbeda. Yang satu terangkat, huruf to, sehingga dia tebal, dan huruf ta, dia tipis, lidahnya datar. Huruf zal juga sama, zal dan zo. Zo tebal, terangkat pangkal lidahnya, za tipis, datar pangkal lidahnya. Padahal sama-sama makhrajnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Min torofaihima, ya, ujung, tetapi bedanya pangkal lidahnya terangkat atau pangkal lidahnya mendatar. Itu dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh Distro Sehat, enaknya bikin sehat. Kebul Indonesia, kebul-kebul nikmat banget. Alzan Art, create the best day. Kai Takoyaki, halal homemade. Shakira Daycare, Rancage Handuk Ramas, muslimabutik.id, Rasta Collection, Sinjang Humaira, Lumina Business Training and Consulting. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi materi hari ini. Barusan kita sudah membahas tentang sifat huruf berdasarkan posisi lidah. Yakni sifat huruf, posisi lidah yang terhampar, datar saja, dan yang pangkal lidahnya terangkat. Yakni istifal dan isti'la. Isti'la ada 7 huruf. Kita masuk ke materi berikutnya. Saya ulangi, dari bait yang disampaikan adalah sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil. Sifat yang keempat adalah munfatihun. Nah, dalam istilah tajwid kita sebut dengan sifat infitah. Infitah artinya terbuka. Munfatihun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat infitah ini, posisi lidah, ada jarak antara lidah dengan langit-langit atas. Sama dengan istifal, secara posisi lidah cenderung sama, begitu saja, gitu ya. Tapi dalam hal bukan kaitannya dengan itu, ya. Tapi infitah, terbukanya mulutnya karena posisi lidah yang terhampar ini ada jarak dengan langit-langit. Lawannya apa? Huruf-hurufnya apa? Nanti hurufnya kelihatan dari lawannya. Lawannya itu adalah itobako, motobako. Sifat lawannya dari infitah adalah itbaq. Apa huruf itbaq? Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah sadun, dodun, ta'un, dha'un, mutbaqah. Sadun, dodun, ta'un, dha'un, mutbaqah. Ini dari kitabnya Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Ya. Sadu, dodun, ta'u, dha'un. 4 huruf mutbaqah. Memiliki sifat itbaq. Maka sisanya berarti 25 huruf, sisanya adalah huruf infitah. Apa arti dari itbaq? Kalau tadi infitah itu ada terbuka, lidah dengan langit-langit, maka itbaq sebaliknya, menempel. Sesuai dengan itbaq artinya itbaqul lisan. Menempelkan lidah kepada langit-langit. Sehingga memberikan kesan pada huruf-huruf itbaq ini semakin kuat ketika disebutkan. So, Kalau isti'la saja
terangkat saja fe, fe. Tapi ketika diangkat lidahnya bagian tengahnya fo, do, do, to, to. Beda ta, to, to. Beda, makin penuh mulutnya, makin tebal. Kenapa bisa makin tebal? Karena bagian tengah lidah menempel ke langit-langit. Beda dengan yang isti'la tadi, itu hanya pangkal lidahnya saja. Jadi kalau lidahnya begini, asalnya begini, ini isti'la. Nah, itbaq itu begini. Lidahnya ini nempel ke atas, terangkat ke atas, menempel. Sehingga memberikan kesan suara yang makin tebal. Nah, jadi ihdinal tidak ihdinal apalagi si menjadi sin. Gitu ya. Walau do, walau do, tidak do, walau do, apalagi walau dolin. Hati-hati. Walau do. Nanti ada sifat khusus untuk huruf dod, tapi kita berbicara tentang sifat yang ini, isti'ala dan itbaq. Walau pangkalnya terangkat, lau tengah lidahnya menempel ke atas. Lau do makin tebal bunyinya ketika diucapkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang Allah muliakan, sifat yang keempat ini, infitah, lawannya adalah itbaq, yakni urusannya dengan lidah, seperti yang tadi lidah, tetapi yang satu lidahnya menempel, yang itbaq, lawannya adalah infitah, yakni ada jarak antara lidah dengan langit-langit. Jadi sehingga suaranya tidak tebal. Dari huruf isti'la kita bisa ketahui, huruf isti'la yang 7 khusodoktin qil tadi, sebagiannya adalah 4 huruf ini huruf-huruf itbaq. Berarti ada 3 huruf yang tidak termasuk itbaq. Sama-sama isti'la tapi tidak termasuk itbaq. Huruf apa? Huruf qaf, ghain, dan kha. Ini sama-sama huruf isti'la dengan yang lainnya yang sama. Tetapi kok kenapa nggak masuk ke dalam huruf-huruf yang itbaq? Ya, karena dia memiliki sifat yang lebih lemah. Ini 3 huruf ini termasuk huruf yang infitah. Kha, tidak ho, ho, tidak wo, tidak wo, tidak berlebihan. O saja, o, kha saja. Jadi tidak oh, lidahnya tidak usah ditempelkan, cukup diangkat saja pangkal lidahnya saja atau lidah bagian belakangnya saja. Sementara lidah tengahnya tidak usah terangkat. Ini yang membedakan antara isti'la dengan itbaq. Ya, yang itbaq itu hanya 4 saja. Shad, dhad, dan to serta dha. Itu huruf-huruf itbaq. Gampangnya semua bentuknya sama, yang bulat begitu semua sama. Nah, yang 2 ada tongkatnya. Itu ya, itu untuk memudahkan sifat-sifat ini. Terus sekalian, sekali lagi, hati-hati menyebutkan huruf ini. Kekeliruan yang sering terjadi. Kekeliruan yang sering terjadi, paling sering terjadi, terutama yang terjadi pada huruf to. To-nya ketika dalam kondisi kasroh, tidak sedikit kami menemukan kalangan para pembaca Al-Quran menerapkan sifat yang tidak pas atau kurang tepat, sehingga memberikan kesan huruf to ini menjadi huruf ta ketika kasroh. Syayatin, syayatin. Beda syayatin dengan syayatin. Huruf to ini huruf terkuat sedunia, karena semua huruf kuat, sifat-sifat kuat semuanya berkumpul di huruf to. To tidak punya sifat lemah, sifatnya qawi semua. Sehingga ketika menyebutkan atau mengucapkan huruf to ini kuat, lebih kuat dibanding huruf-huruf yang lain, sehingga makin ketara. Makanya akan mudah ketahuan seseorang memberikan sifat yang tepat atau tidak kepada huruf to ini. Ketika dia kasrah, ketika fathah mungkin cenderung mudah. Ketika dhammah, waktu risinin tu lebih mudah karena tebal. Tetapi ketika kasroh, hati-hati. Syayatin, syayatin, ti. Kita mengangkat kok pangkal lidah syayatin, tetapi tidak itbaq, maka kurang tebal. Ya terangkat pangkal lidahnya, ya menempel tengah lidahnya, itbaq, sehingga hurufnya semakin kuat.
syayatin, syayatin, tin, syayatin. Hati-hati ketika mengucapkan ini. Kesalahan yang umum terjadi, kalaulah ini menyebabkan hilang sifat isti'la, sifat itbaknya, tafkhimnya jadi hilang, maka menjadi tipis. Na'udzubillah min dzalik. Kita membacanya huruf ta ini berubah menjadi huruf ta. Dan kita tahu, dulu kita pernah membahas dalam kajian tentang lahan, bab lahan, kesalahan membaca Al-Quran. Di antara yang pertama adalah ibdalul harf bil harfil akhar, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Para ulama sepakat itu hukumnya haram. Kita niatnya mau bagus-bagus kok baca, ingin dapat ridho Allah, ingin dapat pahala dari Allah. Ternyata sudah tahu nih teorinya begini, hati-hati membaca huruf ta. Ketika fathah, kasrah, dhammah, kita tidak memberikan hak mustahak hurufnya dengan baik, akan mengubah huruf tersebut menjadi huruf yang lain. Mengganti huruf Al-Quran loh. Kesalahannya termasuk kesalahan yang jali. Al-lahan, al-jali. Kesalahan yang fatal yang para ulama katakan hukumnya adalah tahrim. Secara ijma, para ulama sepakat hukumnya adalah haram. Semoga kita terlindung dari kesalahan-kesalahan cara membaca Al-Quran yang tidak dikehendaki. Maka kuncinya hanya satu, biar bisa begitu, biar bisa benar, biar bisa sesuai. Setorkan bacaan kita kepada guru-guru. Setorkan bacaan kita kepada orang-orang yang lebih dulu, lebih paham, lebih tahu dari kita. Wah, saya belajar dari YouTube. Bagus. Tetapi tetap tidak cukup. Karena harus disetorkan. Mendengarkan dari media-media. Bagus sekali. Dan itu bagus, salah satu media untuk kita belajar. Namun jangan lupakan bahwa bacaan kita juga harus ada yang mendengarkan. Diperdengarkan tasmi, diperdengarkan bacaan kita kepada orang lain, nama membacanya al-adha, kepada muqri, kepada syekh kita. Kemudian ketika didengarkan, sahih, bacaan Anda sudah benar, lanjut dengan berikutnya, sahih, lanjut. Ketika masih kurang, ulangi lagi, perbaiki lagi, hurufnya bukan begitu, perbaiki sifat, terusnya kita turuti, kita ikuti untuk menjaga. Karena salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menjaga Al-Quran. Ya, dengan cara menjaga bacaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjamin ya bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami juga akan memelihara. Salah satu keterlibatan kita sebagai makhluk Allah dalam memelihara Al-Quran dengan menjaga bacaannya, menjaga riwayatnya dengan cara menghafalnya dan cara bertalaki. Insya Allah kita bertemu lagi dengan sesi berikutnya setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh Distro Sehat, enaknya bikin sehat. Kebul Indonesia, kebul-kebul nikmat banget. Alzan Art, create the best thing. Kai Takoyaki, halal homemade. Shakira Daycare, Rancage Handuk Ramas. Muslimabutik.id, Rasta Collection, Sinjang Humaira, Lumina Business Training and Consulting. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi materi kita pada kali ini. Kita akan membahas materi sifat huruf yang terakhir dari sifat-sifat huruf yang memiliki lawan, yang mutadhadah. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas tentang sifat huruf yang ghair mutadhadah. Hari ini kita sampai mutadhadah saja. Yang barusan kita sudah membahas sampai itbaq, infitah, lawannya itbaq. Maka yang terakhir ini adalah sesuai dengan baitnya, kaidahnya, sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun. Yang kelima, yaitu adalah ismat. Para kalangan ilmuwan tajwid menyebutnya dengan sifat
ismat. Ismat lawannya adalah idlaq. Nah, ismat dan idlaq ini sebetulnya, para pemirsa yang Allah muliakan, sebetulnya kajian ini bukan kajian tajwid. Karena sifat ismat dan sifat idlaq ini berpengaruh bukan dari kaitan bacaannya. Contoh tadi ya, sifat yang syiddah dengan rokhawah, itu kaitan dengan pengucapan sehingga berpengaruh kepada kalau mengucapkan yang tidak syiddah, maka dia jadi lembut, jadi rokhawah, atau sebaliknya begitu ya. Berpengaruh kepada sifat. Sementara sifat ismat dan idlaq ini, banyak kalangan ulama yang membahasnya itu kaitannya dengan ilmu kebahasaan, ilmu bahasa Arab. Jadi bukan kaitan dengan tajwid. Tetapi Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau memasukkan ke sini karena memang dalam kaitannya ini untuk pengelompokan huruf-huruf tertentu ini. Jadi ada huruf yang secara pengucapannya dari sifat ini pengucapan dikelompokkan, pengucapannya yang mudah atau susah atau sulit. Ismat, sifat ismat yakni pada huruf-huruf yang menurut kalangan bangsa Arab tentunya pada saat itu diucapkannya itu berat, saklah, susah ketika diucapkan. Karena posisi makhrajnya itu memang susah di dalam. Sementara lawannya idlaq itu mudah. Nah, dalam baitnya Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah beliau menyampaikan wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Farra min lub atau firra min lub dalam riwayat lain huruful mudlaqah. Huruf-huruf idlaq itu adalah farra min lub. Fa, ra, mim, nun, mil lub, lam dan ba. Wa farra min lub. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ada 6 huruf idlaq. Kenapa dikelompokkan? Sekali lagi, pengelompokan ini bukan berdasarkan kaidah tajwidnya, tetapi dalam hal pengucapannya mudah, ringan atau beratnya. Yakni huruf-huruf yang farra min lub, huruf-huruf yang idlaq itu mudah, cenderung mudah diucapkan. Karena posisi makhrajnya itu ada di depan semua. Ada di ujung lidah dengan bibir. Fa, gigi seri dengan perut bibir. Ra, ujung lidah. Mim, bibir dengan bibir. Nun, ujung lidah. Lub, lam, ujung lidah. Panggilan bagian pinggir lidah, bagian depan. Ba, bibir, kedua bibir. Jadi farra min lub. Ini menurut orang-orang Arab ini sangat mudah diucapkan. Maka dikelompokkan ini adalah huruf-huruf mudlaqah. Sementara tadi musmatatun, sisanya semua hurufnya ismat, susah. A, susah di dalam. Ja, susah dari dalam. Sya, susah. Wah, dari ini karena kaitannya dengan posisi makhrajnya yang di bagian depan cenderung mudah. Dalam kaitannya dengan pengelompokan. Tadi disebutnya idlaq. Itu ringannya pengucapan huruf-huruf idlaq ini. Kemudian ismat itu berat. Taklah itu berat, susah menurut orang Arab. Mungkin menurut kita bisa jadi yang sudah terbiasa ya biasa saja begitu ya. Tapi kadang juga ada kesulitan-kesulitan tertentu. Atau bahkan mungkin farra min lub kata orang Arab itu mudah pengucapannya. Untuk kalangan kita mungkin di wilayah Jawa Barat terutama mengucapkan huruf fa tidak sedikit yang kesulitan. Jadi pa gitu ya. Atau fa ingin tetap lembut fa tapi tetap bibir dengan bibir ya salah juga, harusnya fa. Kok kebalik ya, katanya mudah tapi ini susah. Nah, ini cenderung orang Arab mengumpulkan begitu karena menurut mereka justru itu yang mudah. Untuk kita susah mungkin beda lagi urusannya. Jadi sekali lagi ini bukan kaitannya dengan ilmu tajwid dalam sisi bacaannya Qur'annya, tetapi dalam kaidah ilmu yang lainnya yang membahas tentang lebih dalam tentang idlaq dan ismat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang Allah muliakan, ini di akhir pembahasan kita tentang sifatul huruf. Jadi sudah tuntas kita membahas tentang sifatul huruf yang mutadaldah. Mutadaldah loh ya, belum semuanya karena masih ada. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas sifatul huruf yang ghair mutadaldah, yang tidak punya lawan, yang jumlahnya ada 7, ada yang mengatakan 8. Apa saja hurufnya? Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang nanti. Kemudian yang hari ini yang kita bahas 5 sifat-sifat huruf yang mutadaldah yang punya lawan dengan lawannya 6.
Jadi semuanya ada 11. Kita sudah bahas 11 sifat huruf mutadhadah yang wajib kita terapkan, yang pasti, saya ulangi, pasti dimiliki oleh setiap huruf. 5. Ya, 5 sifat yang pasti dimiliki. Jahar. Kalau dia bukan jahar, dia pasti lawannya hamas. Setiap huruf punya sifat rokhawah. Kalau tidak rokhawah, dia pasti punya sifat syiddah atau bainiyah. Ada tawassut tadi ya. Yang ketiga, istifal. Kalau bukan istifal, pasti isti'la. Infitah. Kalau bukan infitah, pasti itbaq. Ismat. Kalau bukan ismat, dia pasti idlaq. Maka wajib memiliki 5 sifat dalam setiap huruf. Nanti berikutnya ada sifat tambahan. Namanya ghair mutadhadah, yang tidak punya lawan. Untuk yang tidak punya lawan ini, ada huruf yang memiliki sifat itu, ada huruf yang tidak memiliki. Nah, ini huruf-huruf tertentu dan sifat-sifatnya juga tertentu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita simpulkan, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh Distro Sehat, enaknya bikin sehat. Kebul Indonesia, kebul-kebul nikmat banget. Alzan Art, create the best day. Kai Takoyaki, halal homemade. Shakira Daycare, Rancage handuk ramas. Muslimabutik.id, Rasta Collection, Sinjang Humaira, Lumina Business Training and Consulting. Alhamdulillah, pemirsa yang Allah muliakan, kita masuk ke sesi terakhir di pertemuan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Tadi kita sudah membahas, berarti sudah tuntas, sekali lagi, sudah tuntas kita membahas tentang sifatul huruf yang bagian pertama, yakni mutadhadah, ya, yang sudah, ya, atau yang memiliki lawan. Dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas al-jahr, lawannya al-hams, yang kedua kemudian ar-rakhawah, ar-rikhwah, lawannya adalah syiddah, dan tawassut atau bainiyah. Kemudian yang hari ini kita bahas tadi istifal. Nah, istifal lawannya adalah isti'la. Kemudian itbaq atau infitah lawannya itbaq, kemudian ismat lawannya idlaq. Total semua kita sudah membahas 5 dengan lawannya menjadi 11 sifat-sifat huruf yang mutadhadah, yang memiliki lawan. Silakan dipelajari kembali, diingatkan kembali, dan diupayakan untuk dipraktekkan oleh kita ketika membaca Al-Quran. Wabil khusus di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan keberkahan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, momen untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, momen untuk kita memperbagus bacaan Quran kita sesuai dengan riwayat, sesuai dengan diroyatnya yang disampaikan oleh para ulama, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka karena satu huruf yang dia baca itu, dia mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. 10 pahala. Kita membaca satu huruf, disiapkan oleh Allah pahala 10 kebaikan. 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis ini, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kita membaca, andaikan saja kita membaca alif lam mim saja ketika mengaji, Allah sudah menyiapkan ganjaran bagi kita 30 kebaikan. Dan hampir nggak mungkin dong ya
Kita baca ta'awudz, basmalah, kemudian alif lam mim, kemudian selesai. Kayaknya kita akan baca yang lain. Tapi andaikan kita membaca alif lam mim saja, kata Rasulullah SAW, alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca basmalah dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf, 190 kebaikan sudah Allah siapkan buat kita. Supaya sempurna pahala yang kita dapatkan karena membacanya, karena menerapkan kaidah-kaidah tajwidnya, supaya tartil bacaan kita sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui pembelajaran kita betah belajar tahsin. Para pemirsa, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kabar gembira. Mulai pertemuan ini ada hadiah yang disiapkan oleh panitia. Insya Allah seperti tahun lalu, kita siapkan hadiah bagi yang beruntung. Panitia sudah menyiapkan untuk pertemuan 2 ini, nanti pemenangnya diumumkan di pertemuan ketiga, pertemuan berikutnya, akan mendapatkan panitia menyiapkan 3 mushaf Al-Quran. 3 mushaf Al-Quran untuk 3 orang pemenang kuis. Nah, ini untuk yang beruntung, mudah-mudahan salah satu di antara Anda semua, para pemirsa, ada 3 orang untuk pertemuan hari ini. Bagi orang yang bisa menjawab tercepat dan terbenar. Paling cepat menjawabnya, tapi belum tepat, tidak akan dihitung. Paling tepat menjawabnya, tapi bukan paling cepat. Maaf, sudah tepat jawabannya, tapi bukan paling cepat, maka tidak juga dihitung. Yang dihitung 3 paling cepat dan paling tepat jawabannya. Akan mendapatkan masing-masing 1 mushaf Al-Quran yang sudah disiapkan oleh panitia. Apa pertanyaannya? Disimak baik-baik, sekali saja disebutkan, tidak akan diulangi lagi. Ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Sebutkan. Saya menyebutkan 3 huruf. Saya ulangi, saya menyebutkan 3 huruf. Dari 3 huruf ini, dia memiliki sifat apa saja yang wajib tadi. Berarti minimal 1 hurufnya minimal memiliki 5 sifat yang mutadhadah. Ya. Lupa lagi materinya, tinggal diputar lagi ya. 3 huruf, sekali lagi sebutkan setiap huruf ini 5, masing-masing 5 sifat yang mutadhadah. Huruf yang pertama adalah huruf shin. Saya ulangi, huruf yang pertama adalah huruf shin. Sebutkan sifat-sifatnya. Yang kedua, huruf tod. Yang kedua huruf tod. Yang ketiga, huruf ro. Yang ketiga adalah huruf ro. Ya, 3 huruf ini silakan masing-masing punya sifat yang mutadhadah tadi. Huruf pertama apa saja dari 5 ini, huruf kedua, huruf ketiga. Yang paling cepat dan paling benar jawabannya, boleh bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesianya, silahkan. Insya Allah nanti tim kami yang akan menentukan siapa juaranya, dan nanti diumumkan di pertemuan yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, dan semakin memperbaiki bacaan kita, semakin menjaga hati-hati dalam baca Al-Quran, tidak bisa asal-asalan, karena harus sesuai dengan riwayat bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf dari kami atas segala hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan ucap, perkataan yang kurang berkenan, kurang baik, mohon dimaafkan, dan tentunya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang benar, apapun yang baik, itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.